Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya sekalian, bicara tentang si monyet Rizik Syihab ini nggak ada habis-habisnya. Dari 3 tahun terakhir ini, si Rizik Syihab ini selalu aja memusuhi kita, menghina kita, mengadu domba kita, menjelek-jelekan pemerintahan kita, mengancam negara kita, menantang perang pribumi. Ini mereka si Rizik Syihab ini, si monyet Rizik Syihab ini seolah-olah dia itu merasa paling hebat. Tidak ada yang berani, seolah-olah begitu. Aslinya sih dia nggak ada nyalinya. Dia ngomong begitu, war-war begitu kan karena di depan muhibinnya. Ya, dikerubungi oleh para muhibinnya. Coba ngomong sendirian ya di suatu kota lain bukan di Jakarta. Sudah jadi rempeyek itu. Jadi peyek itu, jadi tepung itu diinjak-injak pribumi itu. Mulutnya kotor sekali. Dia mengaku cucu Nabi, mengaku imam besar, tapi ternyata bukan cucu Nabi. Tapi ternyata cuma imam unyil, penyok. Ya, mulutnya kotor sekali, tidak pantas kalau jadi cucu Nabi, tidak pantas. Tidak pantas kalau durian Nabi, tidak pantas. Konon cerita orang yang tahu tentang nasab ini, jangankan cucu Nabi, orang Arab pun bukan, ya. DNA-nya itu adalah G, yaitu keturunan Yahudi Askenazi. Makanya perangainya itu kasar, sangar, kejam, bengis. Kalau Rizik Syihab hidup di zaman Nabi, paling dia itu satu gerombolan dengan Abu Jahal ini, Abu Lahab ini. Satu geng dengan Abu Jahal ini. Ini orang-orang begini nih tidak ada halus-halusnya, hatinya kasar, mukanya aja ya terlihat sangar, bukan muka orang yang dingin, orang yang adem, orang yang ngalim, orang yang berilmu, bukan. Tapi Rizik Syihab, Bahar Smith, dan Habib-Habib yang suka menghina pribumi itu mukanya muka orang jahat. Ya, bukan muka orang yang berilmu tinggi, bukan muka orang yang ngalim, ya, apalagi ulama ya. Jadi mukanya bukan muka ulama, bukan. Muka ya itu muka monyet, muka bajingan, muka bangsat. Nah, Gus Dur kan dulu pernah ngomong kalau Indonesia pengen aman, tangkap itu si Rizik. Ternyata benar. Ternyata benar apa yang diucapkan oleh Gus Dur. Sampai sekarang coba Anda perhatikan. Si monyet Rizik Syihab itu kerjaannya hanya memprovokasi masyarakat supaya membenci pemerintah. Memprovokasi masyarakat supaya kita berperang antara pribumi dan pribumi. Jadi si monyet Rizik Syihab ini adalah pengadu domba. Ya. Jauh sekali dari kata ulama, jauh sekali dari kata cucu Nabi, jauh sekali dari kata masih duriah Nabi. Ini orang yang percaya si Rizik Syihab itu duriah Nabi, ya itu orang bodoh aja. Ya mungkin bodoh, SDM rendah, sulit disadarkan karena sudah terdoktrin mati, terpatri di hatinya. Untuk itu ayo kita lihat video berikut ini. Maka itulah mereka menggunakan Rizik Syihab dan antek-anteknya sesungguhnya. Abah percaya, para Habib ini juga tahu mereka juga bukan durian. Tadi semua, ya. Tapi mereka juga hanyalah bisnis yang dilakukannya dengan kelompok-kelompok tertentu. Sebagaimana coba video ini kalian bisa dengar, ya. Ini. Yang bersatu, ya. Yang bersaudara, ya. Yang berebut Indonesia, takbir. Dalam video ini jelas. Yang bersatu, ya. Yang bersaudara, ya. Yang berebut Indonesia, takbir. Ini adalah pertemuan yang diadakan oleh mereka. Pada siang hari ini Abah dikirimkan video yang mana isinya adalah
Dalam narasi video tersebut adalah Rizik Syihab menyampaikan bahwa dia ingin merebut Indonesia. Jadi buat saudara-saudaraku yang masih mendukung Habib, sekali lagi Abah minta maaf ya. Bukan Abah tidak mengerti dengan kalian, tetapi adalah dan juga bukan gibah ya. Karena kalau berdasarkan pandangan Imam Malik, siapapun menyampaikan berita, siapapun yang mengaku duriat Nabi dan dia tidak bisa membuktikan keduriatannya adalah kita harus viralkan ya sahabat. Dan kita barangkali bukan baru pertama kali mendengar bahwa pengakuan daripada Habib ini adalah tentang bahwa mereka merasa memiliki adalah Indonesia. Abah pernah sampaikan bahwa sesungguhnya mereka, para imigran Yaman ini sesungguhnya adalah sampai hari ini secara undang-undang adalah kewarganegaraan. Maka itulah kenapa ada saudara-saudara kita yang mengusut mereka ke MK adalah menuntut mereka tentang kewarganegaraan. Jadi kalau menurut Abah, sekali lagi buat sahabat-sahabat Muhyiddin atau ulama-ulama yang masih mendukung mereka, atau barangkali ada lembaga negara yang masih mendukung mereka, kita tidak pernah ingin membuat keributan, kita tidak ingin membuat kegaduhan. Tetapi kalau kita membiarkan segala hal yang sebetulnya tidak pantas sahabat, apalagi yang pertama yang berkaitan dengan pengakuan duriat Nabi, yang kedua adalah pengakuan kepada lambang-lambang negara kita, yang ketiga adalah statement pengakuan bahwa barangkali Anda sudah sering mendengarkan pernyataan dari sekian banyak daripada mereka yang mengaku adalah Habib, bahwa sesungguhnya adalah Pulau Jawa adalah pintu Aulia Tarin, Pulau Jawa adalah milik Aulia Tarin. Bahkan ada video dari beberapa Habib yang mengatakan Jawa Barat adalah milik para habaib. Jadi kalau seandainya kita bereaksi, apapun ormasnya silahkan, mau atas nama PWI, mau atas nama Garda, mau atas nama Laskar Sabilillah, mau atas nama Pemuda Pancasila, adalah sesungguhnya bukan, sekali lagi tolong kepada ulama-ulama yang masih salah memandang kepada kami yang berjuang karena kami. Jadi yang pertama yang kami inginkan adalah bahwa sesungguhnya bahwa tidak boleh ada siapapun yang mengklaim dirinya sebagai duriat Nabi adalah dibiarkan ya. Maka itulah Abah mengharapkan kepada pemerintah, para penegak hukum, tolonglah tadi semua. Kami mengerti memang sebenarnya adalah sejarah membuktikan bahwa sesungguhnya para habaib ini dimanfaatkan oleh sekelompok-kelompok orang, terutama dari dahulu adalah dari presiden yang terdahulu, para putranya menggunakan habaib ini adalah untuk alat politik kepada mereka, alat menguasai adalah manusia di Nusantara. Bahkan Abah juga mengerti kalau Rizik Syihab menuduh ada jenderal-jenderal monyet, sesungguhnya di belakang Habib juga adalah banyak jenderal-jenderal yang mendukung mereka. Manusia adalah orang-orang yang tidak puas selepas Pak Harto tumbang, ya mereka tidak puas. Mereka bergabung ya di dalam merupakan jenderal-jenderal yang adalah sakit hati, jenderal-jenderal yang protes, jenderal-jenderal yang selama pemerintahan Pak Harto mendapatkan kedudukan, jabatan, posisi, tapi sekarang mereka adalah berada di belakang panggung. Maka itulah mereka menggunakan Rizik Syihab dan antek-anteknya sesungguhnya. Abah percaya para Habib ini juga tahu mereka juga bukan durian tadi semua ya. Tapi mereka juga hanyalah bisnis yang dilakukannya dengan kelompok-kelompok tertentu. Sebagaimana coba video ini kalian bisa dengar ya. Ini. Yang bersatu, ya. Yang bersaudara, ya. Yang berebut Indonesia, ya. Takbir. Dalam video ini jelas. Yang bersatu, ya. Yang bersaudara, ya. Yang berebut Indonesia, ya. Takbir. Ini adalah pertemuan yang diadakan oleh mereka ya sesungguhnya, dan mereka mengatakan siap rebut Indonesia. Jadi jelas selama ini memang mereka sebagaimana oleh orang-orang yang ahli di bidang kewarganegaraan
para ahli-ahli hukum tadi semua, bahwa sesungguhnya adalah orang-orang imigran Yaman dari mulai sejak kemerdekaan tidak pernah mengakui kemerdekaan Indonesia. Karena mereka adalah orang-orang yang dari awal juga digunakan oleh Belanda adalah untuk mempertahankan adalah secara de facto dan de jure keberadaan penjajahan di Nusantara. Itu sudah nggak usah lah kita buka, karena itu sudah menjadi rahasia umum di dalam berbagai buku yang kalau kalian mau kaji, baik dari buku dari siapa Panderplas, dari Snokor Gronje, dan juga termasuk kisah Utsman bin Yahya. Itu sudahlah kita semua TST tahu sama tahu dari semua. Tetapi dengan pernyataan-pernyataan mereka, pengakuan bahwa Pulau Jawa adalah milik mereka, Jawa Barat adalah milik Habib, dan ada video dari Rizik Syihab yang mengatakan, yang katanya ini adalah dari pertemuan mereka, bahwa mereka harus merebut Indonesia. Merebut Indonesia dari siapa? Indonesia itu punya kami. Indonesia itu punya bangsa Indonesia. Maka tidak aneh kalau seandainya mereka mengakui kemerdekaan adalah hasil perjuangan para habaib. Tetapi fakta, saudara-saudaraku muhibbin dimanapun Anda berada, sadarlah dari semua ya. Pelajarilah sejarah oleh Anda. Betapa bahayanya negara kita. Ini yang pernah terjadi, kata Abah juga, adalah di Palestina. Pada tahun 1930 pada ada 4.000 kapal Yahudi Ashkenazi yang datang dari berbagai negara, yang diusir oleh Hitler, oleh Mussolini, oleh berbagai elemen yang ada di dunia. Karena Yahudi Ashkenazi adalah satu klan seolah-olah oleh Allah diciptakan memang untuk dijadikan sebagai, mereka tidak punya warga negara, mereka tidak punya kependudukan, dan mereka teriak-teriak di Palestina, sahabat, dan mereka teriak-teriak mengatakan, kami saudaramu, wahai orang Palestina, kami adalah keturunan Ibrahim, kami adalah Yahudi, dari semua. Tapi tahu apa yang terjadi? Sekian puluh tahun kemudian, hari ini kalian menyaksikan. Maka bagi kalian yang merasa bahwa sakit hati melihat bagaimana perbuatan Zionis kepada Palestina, jangan lupa itu sedang terjadi pada negara Anda tadi semua. Ya, adapun mereka-mereka yang mengaku Habib dan Nuriyat ini hanyalah mereka orang-orang yang digunakan, kata Abah juga. Barangkali Abah yakin barangkali mereka sendiri tidak paham, sahabat, adalah mereka digunakan oleh kelompok tertentu, oleh kekuatan tertentu. Sebagaimana Abah mengerti bagaimana perjuangan Gus Dur dulu, ya. Bagaimana Abah termasuk Gus Durian adalah bagaimana ada Pam Swakarsanya Pak Harto saat itu, sahabat, adalah ingin tidak dalam muktamar Cipasung. Gus Dur itu adalah sudah dipatok harga mati, hidup atau mati dari semua. Pak Harto tidak menghendaki Gus Dur itu jadi adalah ketua PBNU dari semua. Disitulah Rizik Syihab mulai dari tukang parfum, dari hanya sebatas seorang pemuda yang tidak punya apa-apa, begitu kan tadi semua. Bapaknya hanyalah tukang parfum di Petamburan, apa tahu bapaknya. Dan juga termasuk mereka adalah pada saat itu adalah mulai mendirikan ormas di Jakarta itu ada digunakan oleh Sutioso dari semua untuk menghadapi forum Bekasi, forum Betawi Rempung dari semua. Dan mereka hidup hanyalah dari Kalijodo. Tiap malam mereka adalah hanya memberikan yang senantiasa merasa bahwa mereka adalah pelaku keadilan. Tapi sebenarnya itulah kenapa apa yang terjadi, kenapa Rizik Syihab begitu benci dengan Ahok, karena Ahok telah menutup segala kegiatan yang ada di Kalijodo saat itu, yang merupakan saat itulah ATM bagi FPI.